Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di acara ngobrol horor yang biasanya nggak horor-horor banget. Di sini masih ada dua bro, ada Bro Ayung. Iya. Pastinya ada Bro Ayung ya, yang satunya nggak usah disebutin lah kawan-kawan semua. Nggak perlu kenal gitu, bukannya udah kenal tapi nggak perlu kenal. Yang penting Bro Ayung aja gitu. Terima kasih. Biar Bro Ayung lebih terkenal lagi gitu. Hari ini Bro Ayung katanya tadi mau cerita lagi, cuman nggak tahu ceritanya tentang apa. Yang pastinya langsung aja waktu dan tempat dipersilahkan gitu. Barangkali Bro Ayung mau menyapa kawan-kawan semua di rumah gitu. Monggo Bro Ayung. Mau tak barengin barangkali Bro Ayung, tapi aduh telat. Oke wis. Oke, Ya, terima kasih baik. atas Kau nggak pakai semuanya. Ini mau baik. Oh, mau baik. Jadi ya baik, terima kasih Mas Riam. Aku tanya apa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semuanya? Semoga semua selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa kami dengan katanya. Jumpa kami dengan katanya gimana sih? Iya, katanya dua bro maksudnya. Dua bro. Katanya dua bro. Kami kan nggak pernah menamakan itu, ya kan. Katanya ya. Tapi kamu kayaknya cocok Bi. Kayaknya udah mengiyakan gitu. Iya dua bro gitu. Gue mah no problem sebenarnya kalau selama itu positif tujuannya no problem. Kalau negatif ya gue bilang no. Iya. Ini mau cerita Bi? Enggak usah. Enggak maksudnya. Soalnya gini, aku baca di komen ada beberapa komen yang bilang kita kan berusaha sehoror mungkin sebenarnya, walaupun nggak horor banget, tapi di dalam level horor itu kita turunkan. Katanya yang komen itu hororan saat pembukaan, Bi. Oh, pas pembukaan horor gitu Kita ya. ngobrol ini katanya lebih horor. Lebih horor gitu ya. Aku jadi kader. Ini perasaan nggak ngomongin horor. Apa pembukaan aja terus gitu. Soalnya saat pembukaan itu ada yang masuk nih ke diri gue tuh ada yang masuk. Asli. Gitu. Asap rokok masuk. Kayak gitu. Oke. Ini ngobrol ini nggak usah terlalu diperhatikan. Ini buat manjang-manjangin durasi aja gitu ya. Kita tuh ngisap sekali nanti cerita jujur gitu ya. Itu ngisap sekali itu lumayan berapa detik gitu manjangin. Iya, manjang-manjangin durasi juga. Terus gimana bro? Jadi lu mau cerita gak nih? Kalau gak cerita langsung gue close nih. Iya. Ada beberapa cerita nih tapi ini sebentar. Kan lu masih ada 1221 kemarin katanya. Udah dikurangin. Kurangin 4, 1018 lah ya. Iya. Gitu. Ini 17, aku 17. mau cerita hari ini, waktu ini mau cerita tentang Ronaldo, Bi. Berapa kali Ronaldo kan pernah muncul. Mungkin ada kawan-kawan yang bertanya, Ronaldo nasibnya gimana sekarang begitu. Itu pas Ronaldo dulu, gue kan gak terlalu nyimak ceritanya. Karena itu lu cerita sendiri, yang gue tinggal itu loh. Oh iya benar. Yang pas itu, jadi gue gak nyimak ceritanya. Ini ceritanya apa sih gitu. Kan gue kerja gitu kan waktu itu lagi. Ya, tak review sedikit, mungkin itu nggak terlalu. Ronaldo itu adalah seorang anak kecil dengan keluguannya. Ibunya namanya Jumiro. Yang gue tahu itu dia pecinta susu kotak. Betul, aku mau ngomongin itu, susu kotaknya doang. Dia pecinta susu kotak. Jadi kalau susu kotak dituangin di gelas nggak suka. Dia sukanya yang kotak-kotak begitu. Dia nggak suka yang cair gitu ya. Dia suka yang cair. Udah lanjut gimana bro? Ini adalah kisah dari Ronaldo tentu, dan karena itu kan cerita yang kemarin pernah dibawain Ronaldo di beberapa tahun yang lalu begitu, dan sekarang ini cerita yang baru-baru aja anget-anget tentang Ronaldo itu bukan fiktif loh, asli nyata ya namanya, tapi bukan Ronaldo aslinya. Dan sekarang gue tahu. Iya, udah umurnya itu sekitar 6,5 tahun dan udah SD ya berarti? Iya, baru awalan masuk SD. Iya, dan mungkin bukan melebih-lebihkan, tapi Ronaldo itu dari dulu begitu, sering ngelos sendiri, bahasanya itu sering tahu-tahu ngomong ini ada makhluk begitu. Sampai ibunya si Jumiro kadang-kadang kalau misalnya main sama Ronaldo itu males katanya ke suaminya gitu. Jadi mendingan sama dedenya. Jadi dia udah punya ini adik sekarang, masih kecil, masih belajar jalan lah. Begitu. Main sama Ronaldo itu males. Lo males gimana? Kamu itu seorang ibu. Walaupun ada yang baru, yang lama jangan ditiadakan. Kok lu yang iniin sih? Yang ngandani gitu. Lu apanya? Seolah-olah suaminya. Cerita kan harus sinis begitu. Iya. Enggak, gue pikir lu gitu ceritanya. Kalau terus lu sok baik gitu kan. Gawat nanti. Iya. Suaminya marah lagi. Betul. Itu ceritanya suaminya itu sering ngandani begitu. Ngandani bahasa Indonesianya apa ya?
Penasehati. menasehati, mengelingkan. Iya. Jawa lagi, Pi. Ngelingkan. Itu kamu itu walaupun udah ya ada yang baru, unyu-unyu kecil begitu lucu, tapi kan Ronaldo itu pernah jadi satu-satunya yang paling spesial. Dan walaupun ada adik, tetap aja kasih sayang. Porsinya sih memang beda, tapi harus tetap diperhatikan. Jadi jangan nggak mau nemenin Ronaldo, dimales-malesin begitu. Ya kasihan lah dia, mau main sama siapa, orang kita tinggalnya sekarang itu di kebun katanya begitu, jauh dari keramaian penduduk, karena memang lingkungannya kan masih sepi-sepi gitu ya. Banyak pohon-pohonan, banyak kebun. Ini berarti dekat sama rumah lu ya, situ ya? Dekat Dekat ya. dekat sama rumahku. Dan itu apa namanya, kalau misalnya dia itu nggak main sama ibunya sama dedenya, main sama teman-teman sekolah kan jauh. Pakai sepeda begitu, mana sepedanya, sepeda perempuan, nah situ yang beliin. Nggak beli, sebenarnya ngelungsur katanya gitu. Jujur banget Pak, jangan diomongin katanya begini. Jadi ngelungsur itu artinya Warisan. Ada saudara ngomong itu daripada nggak dipakai, didandanin, dibenerin. Tapi karena keluguannya Ronaldo, ya tetap aja pakai sepeda itu bahagia kayak gitu. Jadi dia pernah belajar sepeda yang roda 3, lama-lama bisa dilepas, pakai sepeda yang kecil, punya sepeda yang gede, itu kebahagiaan tersendiri. Bangga banget, dicat sama bapaknya, sama Matsani itu, dicat, berangkat sekolah. Sehari, 2 hari, 3 kali, 3 hari. Hari ketiga pulang nangis, Bi. Kenapa? Katanya, sepedanya wadon, digituin. Sepeda perempuan. Jahat ya teman-temannya. Teman-temannya ngomong kayak gitu. Katanya, enggak, Ronaldo itu enggak tahu ini perempuan atau yang cowok. Karena perempuan itu biasanya kalau misalnya pipis jongkok kan ya, kalau laki-laki biasanya berdiri. Enggak, maksudnya enggak ngerti maksudnya. Ini perbedaannya kayak apa. Kalau dia tuh nggak pernah ngeliat tapi bodoh amat yang namanya sepeda cowok kayak apa. Ini sepeda laki, enggak itu sepeda cewek berarti kayak banci, sepedanya kayak gitu. Itu pulang-pulang nangis, ditanyain sama Jumiro sama ibunya, mama itu nanya, kamu itu nangis kenapa, ada yang nakal apa enggak, diperiksain sini-sininya nggak ada yang ecet. Tahu-tahu orang aku itu kenapa, sepedanya kenapa, jatuh apa gimana aja, katanya teman-teman sepeda perempuan kayak gitu, Pi. Di Ronaldo itu bilangnya, emang Bu, aku nggak ada yang luka hatiku katanya. Di sini di dalam. Bisa jadi ya kalau misalnya kosakatanya udah banyak bisa ngomong kayak coba gitu. Ibu lihat hatiku yang terluka. Betul, Mau dicari di luar itu nggak bakalan ketemu karena sakitnya tuh di dalam lukanya. Sakitnya tuh di sini ya. Nah itu ngomong, kata siapa itu sepeda perempuan? Kata teman-teman, sepeda itu sama aja, rodanya 2 kayak gitu. Itu kan kalau perempuan ada boncengannya. Tetap aja teman-teman sepedanya banyak gede, katanya ininya lurus, BMX atau apa itu ya. Oh ya udah, nggak apa-apa, enggak, ini juga cowok. Nanyain papa nanti kalau pulang. Asani pulang tanyain, wah anakku, loh kenapa nangis Bu? Ma kenapa nangis? Ada yang bilangin sepedanya itu cewek. Itu enggak, ini laki. Itu dicariin yang menyimpulkan itu cowok sepedanya. Nih ada jalurnya, Vi. Coba lihat, ternyata sini pelorotin sama Mas Ani. Ada ininya kan. Nah ini sepeda cowok itu begitu anak giniannya. Pada cowok ya Pak, iya udah nggak usah nangis. Tapi kalau mau sepeda yang kayak punya temenmu, belajar yang rajin, jadi anak baik, nanti papa punya duit, nanti dibeliin sepeda itu. Anteng Bi, saking lugunya. Dan itu tadi kembali lagi sering ngandani istrinya, jangan dibeda-bedakan sama yang kecil. Nanti juga Ronaldo paham itu ada harus nenen, harus dikeloni kalau bobok begitu. Tapi bukan masalah itu Pak, dia itu seling blandrang gitu. Bahasa Tegal apa ya, blandrang nggak sesuai jalur. Nggak sesuai jalur. Jadi walaupun banyak orang kemarin bikin takut sama tetangga, ada yang main itu pulonya juga ada ya, Pak Haji main ke situ, istrinya lah, para ibu main, namanya tetangga walaupun jauh kasihan, sering ditinggal suami, itu ngobrol, pas wayanya itu habis asar begitu, Ronaldo nyelemong ngomong, Bu, Ma, itu siapa sih, Mbah itu siapa sih, kenapa nggak ngomong di sini, kenapa nggak ikut ngobrol di sini? Itu yang lain tetangganya,
Mbah siapa? Dok, mbah yang mana? Aku belum mbah, masih packaging, masih cantik begini. Bukan, itu mbah di situ. Ada jalanan kecil di situ, Bi, dekatnya pohon-pohon tadi apa ya? Pisang. Ada mbah katanya duduknya madengetan. Jadi kalau dicontohin ya, duduknya lonjor begini, tapi ngeliatin Ronaldo. Itu mau ke sini, Bu, mau ke sini. Apa mah? Ronaldo ngeliatin itu, mbak kasihan banget, udah tua banget, pakaiannya nggak bagus, ininya hitam-hitam, mukanya ini kiput, katanya kiput, Bi, matanya, tapi matanya hitam semua katanya. Itu, aja ngomongin kayak gitu, jangan ngomongin kayak gitu, itu tangga-tangga pada takut kan, Bi. Kan bilang sama Jung, Malam itu. siang, sore-sore itu habis asar lah begitu. Jung, jangan suruh ngomong kayak gitu. Maaf ya Mbak, Bu, itu namanya anak kecil ngarang kali. Anakmu bisa ngeliat gituan ya? Enggak juga berarti iya. Ayo pulang yuk, kita pulang. Pada pulang. Tadinya ngobrol-ngobrol jadi nggak asik. Udah itu takut yang ya. kadang-kadang jadi beban Jumiro. Kadang-kadang siang hari juga begitu, Bi. Siang hari pas beduk ngomong seperti itu. Dan kemarin yang paling sebelum ada peristiwa yang menurut Jumiro ini harus diobrolin gitu ya. Itu serius gitu ya. Sebelumnya dia memasukkan sepeda. Ini ada hubungannya sama kamu, Bi. Memasukin sepeda itu jam 5:30 lebih, berarti mau maghrib banget. Itu mamanya Jumiro ngomong, Dok, kalau mau masuk, kalau ini mau anteng di dalam, mau sholat maghrib, itu loh sepedamu masih di luar, dimasukin, sebentar lagi hujan. Itu kan mau musim hujan kemarin ya. Dimasukin, jangan di situ mulu, nanti ada diambil orang loh. Kata, iya mah, nanti ke situ sekarang, jangan mainan mulu. Itu habis itu masuk ke dalam. Itu sebelum masuk ke dalam, masukin sepeda itu denger suara kubrok kenceng banget si Jumiro itu. Ternyata sepedanya Ronaldo itu rubuh pas di pintu persis, Bi. Jadi dia sampai ke balang ke pelanting. Ronaldo-nya kejengkang di keramik. Tapi sepedanya nyender di kusen pintu. Loh, kamu Mas kenapa sih? Sambil gendong Dede. Tapi udah diingetin sama suaminya kalau misalnya mau maghrib sandakala jangan keluar. Keluar dari dalam. Tapi ini kan langsung ngambil anaknya si Ronaldo. Dia nggak nangis, cuma ada itu begitu, Bi. Kamu kenapa, ada apaan? Jangan ngomong yang macam-macam. Itu suruh pergi dulu. Kamu takut? Itu ngasal, diberani-beraniin ceritanya Jumiro. Padahal Jumiro udah ketakutan duluan, Bi. Padahal nggak ngeliat. Ada apa? Kamu takut? Nggak takut, tapi nyebelin katanya. Nyebelin, nggak takut tapi nyebelin. Kamu ngeliat apa? Dia itu ngeliat sosok yang kamu lihat pas main ke tempatku. Oh, iya. Itu tapi versinya agak beda. Jadi kalau yang kamu itu pernah lihat kan yang versinya kayak apa For Vendetta ya, via kayak gitu. Itu sama persis, Bi, tapi kamu yang versi kecil, dia yang gede. Jadinya gede tinggi. Mungkin Ronaldo karena kecil ya, jadi lihatnya itu. Tapi katanya tinggi, Bi, tapi posisinya dari tadi kan nggak ada. Aku masukin dari bawah pohon sepedanya, kayak ada yang bilang kayak gitu, Bi. Katanya bilang kirain kucing mah. Kalau tuh ngetengok-tengok, pengen buru-buru masuk, pengen ambil wudhu. Tahu pas masuk ke tangga masuk ke sini kelamaan, kata bapaknya udah ada. Jadi kelamaan, langsung aja ada apa? Pak, ya biarin aja mau cerita kayak gitu, Pak. Kamu nggak usah diburu-buru, anaknya kasihan. Itu buat lama-lamain durasi. Padahal ini juga tak lama-lamain, jujur banget kan. Nah itu, itu ngomong katanya dia itu tadi nggak ada apa-apa, masukin sepeda tinggal mau ke pintu itu ada yang nyangkol jalunya apa-apanya itu ya di kusen pintu. Dia benerin begini, nunduk mukanya. Bang, aku ada nunduk di itu keramik di depan ditundakan katanya. Itu ada ibu-ibu pakai daster, kata ibu-ibu pakai daster, tapi dasternya sampai bawah. Kata ayahnya kan, papanya, enggak segini, cuman segini. Terus, tapi kakinya kayak robot, Bi, katanya. Robot apa yang kayak di film-film itu, Transformer, katanya begitu. Kayak robot, Atos katanya keras putih, tulang, Bi. Maksudnya tulang kayak robot, katanya kayak robot, kakinya kayak robot.
Aduh, angel kata Jumiro itu kan, kata suaminya juga, ini apa harus ditanyain ke teman-temannya, kita tanyain ke Ayung nanti gitu kan. Tapi dia belum cerita waktu itu. Terus atas atasnya pakai kayak punya mama, tapi putih semua, putih. Tuh taunya tangannya begini mah, tangannya begini ngeliatin ke Ronaldo, tangannya begini. Pleh kayak gituin katanya, pleh gitu ngomong ya Bi, bukannya yang lain tapi ngomong pleh. Terus mukanya ada nggak rambut semua begitu. Terus aku ngomong, kamu siapa sih kayak gitu, gitu kamu siapa sih, itu mukanya kelihatan, tahunya katanya putih semua Bi, putih semua. Aku oh iya, yang satu lingkungan sih ya. Itu aku kaget, akhirnya dilemparin itu sepedanya. Nah itu, tapi yang dikisahin itu kan kisah tambahan. Setelah itu mamanya ada rencana mau pulang ke rumahnya sendiri, ke mertua gitu, ke mertuanya bapaknya, susah ngomong ya, ke ibunya sendiri. Iya, ibunya sendiri. Rencana begitu, tapi sebelumnya dia punya mimpi, kok aku punya mimpi begini ya di sananya kalau aku pulang ke sana, karena ada beberapa berkas yang harus diambil buat ngurusin adiknya, apa namanya, kakaknya adik, bukan kakak, akte adiknya, akte adiknya harus diurusin pulang ke sana. Akhirnya ini kan Ronaldo udah sekolah, nggak mungkin dibawakan, dia harus belajar tanggung jawab sekolah, walaupun izin ya nggak masalah gitu. Akhirnya ditinggal, tapi sebelum ditinggal dia ada isyarat, ada mimpi yang nggak enak tentang anaknya, tentang si Ronaldo. Akhirnya ditanyain lah ke rombongan kami, kan deket sih Bi. Saya ngobrol, ya itu cuman isyarat mimpi, nggak apa-apa, yang penting perjalanannya kalau memang harus monggo. Tapi yang kelihatan ini bukan duluin kersa gitu ya, itu si Ronaldo ngaburannya itu loh, cenderung cuacanya kayak gini, kayak mau sakit mbak, digituin. Terus nyatanya pas keberangkatannya berarti hari besok ya, hari ini tuh Ronaldo pulang lesu Bi, dari sekolah. Itu biasanya jam 9 lebih, karena nggak terlalu jauh sekolahnya sih ya. Kamu juga pernah lewat tracknya situ. Tahu-tahu sekitar jam 10-an itu baru datang, baru pulang ke rumah, udah nyampe. Agak telat gitu. Agak telat. Kata mamanya, kamu main kemana? Kenapa jam segini baru pulang? Ngomongnya kayak gitu. Ini ada susu kotak loh, tadi dikasih sama mamanya Alexa, main kesini gitu. Nggak semangat, Bi. Nggak susu kotak, nggak semangat. Tapi anak gimana? Itu kata Jumiro, sempat dipegang, sininya dingin, yang lain hangat, telapakannya dingin semua, begitu. Ini anak kok begini ya? Nah, tapi tetangganya itu pas lagi dia belum ganti baju, hei, sini, kamu senang mancing tuh, sini tuh, mancing tuh, ada kolam apa lele, kamu mau ikan gede sini, mancing, itu mancing. Dia jadi lupa, padahal kayaknya lesu banget. Ini Jumiro kan mulai khawatir, anaknya kok lagi posisi begitu, tapi dia mungkin saking senengnya mancing, dia kan dulu seneng diajak mancing ya sama bapaknya, sama ayahnya. Itu langsung ke sana mancing, itu dapat sekali 2 kali, katanya Pak Haji, si Joran itu langsung dilemparin sama Ronaldo. Itu ngelewatin pohon pisang Bi, lari langsung masuk ke rumah. Ditanyain juga, kamu ngapain? Mau kata gitu Bi, mau tahu-tahu dia itu kaget sekali. Istrinya tuh kok lama, mau pap itu lama sekali gitu loh. Pas itu sebelum kamar mandi, dia itu hampir keinjak. Itu nggak lumrah, katanya, ini bukan jorok ya, tapi kadang anunya senyatanya seperti itu. Ada hajatnya dia, air besar itu posisinya bukan lembek, bukan, pokoknya sedang lah seperti itu, tapi kayak bubur, nggak lumrah. Saking banyaknya itu di depan galon katanya, di lantai. Di situ udah ngelumbruk banyak, warnanya coklat hitam begitu. Tapi Ronaldonya dia lagi buang air. Dia nggak ngaku kalau boker di situ. Dia. Itu di rumahnya si Matsani itu? Iya, di dalam. Itu hampir ke pintu terakhir WC lah segitu. Pokoknya kalau kita main lihat ke sana, tahulah situ. Ntar kapan-kapan gue cobain ke sini. Iya. Bro, bentar gue nyalain exhaust dulu. Iya. Nyalain dulu ya. Sekalian ini aja deh, sekalian gue stop dulu. Oke, lanjut. Tuh, ini ngebuka sendiri. Soalnya asapnya udah terlalu banyak, lu mau nyalain rokok lagi. Mata gue udah perih soal.
Terus gimana? Itu curiga banget. Tapi waktu itu Mas Sani kan karena tadi pas pulang dia ada, terus ada bisnis lagi keluar kan, itu nggak tahu ada kejadian apa. Yang jelas ngelihat anaknya mancing kan berarti beres gitu kan. Dia berangkat lagi, tapi buat Jumiro. Akhirnya Jumiro tanpa ngomong sama Mas Sani cerita sama aku kan. Pas lagi ada teman-teman juga. Tapi tadi tak balikin ke kisah tadi, dia tuh curiga pas di depannya, berarti apa ya, air galon, botol air galon itu, tapi ada yang ada posisi kerannya begitu. Pas di bawah keran itu ada semacam telpong kata orang Jawa. Lah gitu ya. Ada mungkin nya Ronaldo, tapi kalau dilihat masa anak sekecil itu nya segitu, jadi gede banget Bi, kayak piringnya ukuran gede lah gitu ya, segini kayak tampian begitu. Kayak nampan. Kayak nampan itu atas munjung begitu, ada sejengkal begitu Bi. Warnanya coklat-coklat hitam, dan baunya luar biasa. Itu hampir keinjak sama emaknya, sama mamanya. Itu kan bawa dede. Itu sambil gendong itu, anakku kok tiba-tiba lari ngapain, katanya maunya itu lama banget. Itu di kamar mandi, di WC itu lagi kesakitan, lagi keluarnya kok ada suara keluarnya susah banget. Ini siapa gitu loh. Nggak ada sesuatu pun yang masuk. Ini masa anak sekecil itu kok punya pap segede ini ya kan. Terus kamu tadi di situ, katanya ini keluarnya susah banget, sakit Bu, sakit mah. Akhirnya dibelisirin gitu, diginiin kan. Akhirnya keluar sedikit Bi, dan katanya mungkin itu kali yuk Mbak, itu memang harus keluar gitu. Enggak, nanti situ aja yang liatin. Aduh, kata bocah-bocah yang suruh ngeliatin gitu ada. Oh, itu belum dibersihin jadi belum di akhirnya aku sendiri yang bersihin Bi. Karena kasihan gitu ya. Itu kan ada si Mat Saninya pergi ya waktu iya itu. Lewat belakang, memang nggak mau lewat rumah ini kan, karena nggak ada suami waktu itu. Lewat belakang, kasihan itu dedenya rewel, si ini rewel. Akhirnya tuh bersihin itu pakai versi selang langsung, nggak terkaitnya begitu gitu kan Bi. Terus digarokin pakai itulah pokoknya. Terus Ronaldo akhirnya ngomong sendiri, dia itu deket sama Bro Tuying. Anak itu deket sama Bro Tuying, ngomong gini. Bro Tuying kan deket sama anak-anak ya? Iya, dia itu pedofil lagi. Terus bukan. Tapi bercanda Bro Tuying. Enggak. Dia itu deket sama anak-anak, siapa aja itu akrab, senang sama anak-anak. Itu ngomong, Om Yuying, ngomongnya begitu. Om Yuying. Jadi hari kemarin diceritain lagi, di review lagi kemarin. Oh iya, Mas Tuying, kemarin itu Ronaldo ngomong, dan bagiku itu mungkin ya anak lagi ngayal atau lagi mikirin apa ya, yang ngaco belandrang begitu. Kemarin dia kan itu selama di sini itu mulai belajar sholat di musola, itu dekat, musolanya dekat. Tapi ini ada temennya yang agak nakal, ngerti Ronaldo belum bisa qomat, belum bisa azan. Disuruh azan Bi, ditemenin sama dia, kamu. Akhirnya azannya kan ngaco. Pertamanya doang bener, kesalahannya asal. Itu katanya dimaki-maki, ditegur sama bukan perabot ya, tapi tetangga lah gitu. Akhirnya Ronaldo kapok, nggak mau sholat lagi di musola. Nah itu tiba-tiba kemarin Bro Tuying, dia itu minta pakai celana sarung, itu waya-waya beduk duhur, minta pakai gitu celana sarung. Lo kamu mau kemana? Mama, aku mau baju yang paling bagus katanya. Minta baju yang paling bagus, tolong dipakein, warnanya hitam. Aku sering lihat itu, tapi lengan segini, pakai peci. Mau kemana? Aku mau sholat di musola yang tinggi katanya. Maksudnya masjid Bi. Ya itu kan nggak banget ya, maksudnya dia nggak berani jangkauannya lewat sampai ke sana, apalagi pas sepeda. Aku mau sholat situ, aku mau harus sekarang begitu Bi. Taunya alah paling juga kamu sholat lagi dilepas. Taunya pulang-pulang, dia Mas Sani pulang juga kan, ngomong ada Jumiro segala macam. Nih ya anakmu macam-macam aja katanya sholat dari masjid, dari musola yang tinggi gitu. Tanyain beneran apa enggak katanya. Iya Mas, kamu sholat di masjid, di musola yang tinggi di masjid. Iya katanya. Senang di sana banyak orang. Iya. Sholatnya sama siapa? Katanya sama Bro Tuying Bi. Sholatnya sama Bro Tuying. Nah ini Mas Tuying itu mau tak omongin, jenengan sholat sama anakku enggak? Katanya, aku mana pernah sholat di masjid kecuali sholat Jumat kayak gitu Bi. Tapi itu ada Ronaldo
Pokoknya enggak, sama Om Tuying katanya, sama Om Tuying pakai baju koko warna rada oranye begitu. Oranye, sholatnya sampingnya Ronaldo. Terus ngomong, satunya dirimu itu coba ini inget-inget lagi kemana. Oh ya udah jangan dibahas katanya seperti ya apa namanya sholat. Itu pulang-pulang dari musola tadi, dari masjid tadi ngomong. Nah itu setelah sebelum kejadian tadi poker yang itu ngomong, Mas, kemarin itu udah sore-sore banget, lagi-lagi ada tetangga ngomong ke kita ya, ke mamanya, ke aku ngomong gini, Mah, itu di sana itu nunjuk ke arah kebun. Kita lagi posisinya pas itu main itu, tahu kebun itu Bi. Itu rada nyerong. Itu di kebun mah ada apa ya? Kayak embe katanya, embe. Cuman kupingnya panjang banget, katanya kupingnya panjang banget ngeliatin Ronaldo. Tapi tubuhnya kayak motor. Angel mandi kan dengerin tubuhnya kayak motor, maksudnya apa? Kemarin kayak robot aja udah ditulang, ini tubuhnya kayak motor Harley kayak gini tuh. Iya kayak motor Harley, jadi telinganya panjang, tapi tubuhnya kayak motor, mungkin maksudnya begini posisinya. Iya, kayak gorila gitu ya. Iya, nah bener persis. Akhirnya, yang apa yang model gorila? Iya kayak gorila tapi kupingnya panjang banget. Ini udah ada depan kita gitu. Ya ini pendapat ya, maksudnya apa yang kita lihat secara batin itu akhirnya nggak usah lama-lama wis, tapi ya itu apa yang ditanyain Mbak Jum ya Mbak, kemarin kan jenengan ada perlu idul dinanyain isarohnya maknanya apa, Ronaldo mau sakit ya ini sakit katanya, ini sakit tapi ya jangan dihubungin sama yang kayak gitu, emang jatuhnya memang sakit begitu ya. Tapi kalau kami lihat sih itu makhluk ini ada di depan, kalau bisa ngelihat itu Ronaldo nggak mau lihat nggak mau, aku mau masuk aja katanya. Pas masuk katanya di dalam juga kayaknya ada keluar lagi kan, tapi ngumpet di itu sama Sumiro kan, ngumpet di pelukannya katanya. Akhirnya mau ngomong sendiri, mau ngomong siapa nih orang tuanya, nah, Mas Andi mau ngomong apa enggak, orang nggak ngelihat ngomong sama siapa gitu kan. Jadi ternyata si Ronaldo sepanjang dia itu sekolah itu sering diperhatikan makhluk tadi, dan dia udah modelnya udah bertanduk gitu, badak gitu ya, udah badak, dia pengen bahasanya aku pengen jagain anak ini, aku suka anak ini begitu. Jadi anak ini spesial dan aku pengen jagain anak ini selamanya gitu kan. Kalau dimaki-maki sama Bro Tuying kan, anak ini yang jagain Gusti Allah, udah ada bapaknya, udah ada ibunya, ngapain kamu itu, udah kalau enggak urusan sama kami digituin. Itu ini berhasil disingkirkan, tapi ternyata nggak jauh, nggak lama mamanya Alexa, siapa namanya aku lupa, mamanya yang di pasar itu, itu denger Ronaldo sakit, datang ke situ, ucluk sama Alexa juga, itu ngomong, tadi di perempatan aku lihat loh deketnya ini. Aja nambah-nambahi, katanya jangan nambah-nambahin, kamu bisa ngeliat tapi nggak usah macem-macem, kata teman-teman itu kan. Ada itu loh, kupingnya panjang banget, katanya cocok kayak omongannya Ronaldo tapi gorila, tapi itu kupingnya panjang banget, udah ada ininya. Baru aja tadi diusir sini, diomongin lagi ntar kemari gitu. Udah itu anaknya, akhirnya dikasih susu kotak lagi sama tadi mamanya Alexa. Itu mereka perempuan sama perempuan ngobrol ya, gayeng lah ngobrol, kita ngobrol-ngobrol sama cowok begitu. Tapi Ronaldo emang kadang-kadang ngelos, dia nggak ikut sama cewek-cewek, ngobrolnya sama bapak-bapak begitu ya, mas-mas tadi, tapi mintanya duduknya sama Bro Tuying. Dan itu kamu lihat dari kemarin-kemarin, lihat nggak Do waktu kamu sekolah? Aku ngeliat tapi kirain itu apa ya, Mbe katanya setiap sekolah itu lewat di pinggir kali yang kamu lihat itu lewat, tapi sebelah kidul itu ada di situ sering. Sebelah kidul itu mana? Yang kalinya atau yang kebun? Kalau dari tempatku kanan seberang kali. Oh, seberang kali. Yang dekat-dekat sawah itu sering katanya memperhatikan Ronaldo kalau dia pulang sekolah begitu. Kamu lihat kirain Mbe ditempok. Enggak, katanya enggak, tapi kadang-kadang dia berhenti, itu siapa, kok kayak motor, ngomongnya angel bocah segitu, motor, ya? Iya kayak motor katanya. Tuying mau sholat lagi enggak? Itu ngomongnya gitu. Enggak, bayang kok ya kamu bilang gitu kan, udah sholat Tuying, ngimamin kan di masjid, apa aneh katanya, kan malu-malu gitu ya. Akhirnya udah insya Allah
ya papanya khawatir karena dia sejak lama itu sering kayak gitu melandrang, sering ngomong kayak gitu sendiri. Gak apa-apa wis, papanya jangan yag-yagan mulu katanya. Kadang apalagi anaknya begitu ya sering doain anak gitu kan, biar ada pagernya, kasihan bocah segitu. Ini aja kan dia udah ada persinggungan ke badannya Ronaldo langsung, dan itu jatuhnya langsung dia bisa meriang begitu. Tapi untuk yang ininya itu anggap aja pembersihan wis kayak gitu. Tapi itu emang dari Ronaldo atau gimana? Ada sebagian dari Ronaldo, tapi yang lain Berarti dia kayak cirit gitu ya? iya sebenarnya, tapi Cirit gitu ya, nggak tapi umum. Tapi ketika diomongin, kita nggak mau ngomong ke siapa namanya Matsani itu sebenarnya punya siapa sampai saat ini gitu. Ya pokoknya udahlah biarin kayak gitu. maksudnya sebenarnya punya siapa? Maksudnya itu peliharaan atau apa? Enggak, maksudnya pupnya itu punya Oh, siapa? punya siapa gitu. Iya. Masa intinya sebenarnya punyanya Mas Sandi kan nggak mungkin. Ya, tapi itu nggak usah disoalin, itu setengah gaib lah dibilang. Tapi nyata memang gitu. Iya. Seperti itu ceritanya dari Ronaldo. Tapi ya itu tadi kasihan sih. Gue ngelihatnya kasihan sih. Emang kalau bisa ya elu sama teman-teman mengupayakan kayak gitulah. Kalau memang bapaknya meminta itu ya untuk iya. setidaknya ya itu tadi kayak dikasih pagar biar nggak ngedeket gitulah. Minimal. Soalnya kasihan loh, masih kecil nanti ya. Iya, kadang makanya dia kadang males main sama teman-teman yang lain. Dia kan lebih banyak ke childish ya, maksudnya kalau lari-larian itu banyak diem gitu, mainan sendiri, ngomong gini-gini kayak gitu. Iya, takutnya seperti itu. Maksudnya takutnya nanti mungkin sekarang nggak apa-apa, tapi secara psikis takutnya seperti itu gitu. Jadi malah tambah gimana. Semoga sih nggak apa-apa ya. Semoga baik-baik aja gitu. Toh ya di kampung itu kan ada elu dan kawan-kawan gitu kan. Itu sebagai paku buminya gitu. Asik gitu. Nanti medang-medang sih. Iyalah pastilah. Yang medangnya situ juga ya. Tujuannya kan seperti itu. Sekalian ngelihat yang itu, yang Harley tadi ya. Oh, Harley yang kupingnya panjang. Yang kupingnya panjang. Ntar lihat. Dan ya gue sering lewat situ juga kan. Mungkin sebenarnya pas gue lewat juga nengokin gitu. Nengokin. Tapi kalah kelas sama situ. Kalah kelas. Udah gitu. Gitu aja. Terima kasih Bro Ayong cerita tentang Ronaldo ya gitu ya. Semoga Ronaldo baik-baik aja. Memang setelah itu dia mau minum susu kotak lagi, Vi. Setelah banyak orang gitu. Oh iya. Ntar deh kapan-kapan gue main ke sana insya Allah gitu. Iya. Gue bawain buat Ronaldo susu kotak. Yang coklat, Vi. Yang coklat ya? Dia nggak suka yang putih. Yang coklat, oke. Mereknya itulah pokoknya ya. Botolnya warnanya krem gitu ya? Bukan yang hijau bukan kan? Apanya? Kotaknya itu. Ya, kotaknya warnanya krem. Ya coklat-coklat krem. Coklat krem gitu ya, bukan yang hijau gitu ya. Soalnya kan ada yang hijau. Ada yang hijau. Pokoknya coklat aja dia suka. Oke, siap. Terima kasih Bro Ayong udah berbagi cerita. Terima kasih kawan-kawan juga semua di rumah gitu ya. Ya sebaiknya kita menjaga baik-baik anak kita gitu ya. Jangan apalagi kayak gitu ya. Dengan lingkungan yang seperti itu harus ekstra lah gitu. Kayak gitu. Pokoknya terima kasih banyak. Semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari cerita ini. Kalau ada sesuatu yang negatif ya dibuang jauh-jauh gitu ya. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.